Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sul wal ma'mul wa ila hadrati sayyidir rasul dafi'atan li kulli syarri jalibatan khairin lana wa bil khusus ya Allah li jama'atina alladhina hadaru fi hadzal majlis fi hadzal laila ahlan wa sahlan bi huduri ruhikum ya ruh sahibir risalah arif billah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith bi qulubina bija'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bijakaromatikum Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arifil anwar wal asrar wa bisirikum wa bisiri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-fudala wal qurama jamaah majlis rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita tabarrukan dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Minhajus Sawi halaman 522. Alinea kedua, adapun kejelekan yang paling buruk adalah berpaling dan berbalik dari Allah. Jadi artinya kalau orang itu berpaling daripada Allah itu merupakan kejelekan yang terburuk. Kewajiban seorang hamba adalah berdiri di depan pintu Tuhannya dan tidak menjauhkan diri darinya. Dan jika ia diusir dan dijauhkan dari pintu, hendaklah ia mendatangi lagi dan kembali kepadanya, serta tidak menjauhi darinya selamanya. Jika dikatakan kepadanya, jauhilah kami, maka ia tidak akan menjauh, bahkan mengikut dirinya pada pintu hingga dibukakan baginya. Artinya pahamannya bahwa kita tidak boleh putus asa. Kalau kita meminta kepada Allah belum diberi Tuhan, minta terus. Ya, artinya kalau ketika meminta belum dikabulkan Allah, minta. Sekalipun sampai akhir hayat kita dari dicabut dari roh dari jasad kita, ternyata doa kita juga belum dikabulkan oleh Allah. Artinya tidak pernah berhenti kita meminta. Aman berhenti berarti menjauhi, berpaling dari Allah. Nah, guru beliau Qutubul Irsyad Sayyidina Imamul Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad berkata, rahasia di atas segala rahasia adalah selalu menghadapkan dirinya dan selalu mengetuk pintu. Jadi kalau pian membaca sesuatu, memohon, mendoa supaya bermimpi mendapat Rasulullah, ternyata sekian puluh tahun sudah ada juga bermimpi-mimpi, berarti tidak pernah berhenti minta itu. Artinya kada pernah berhenti. Kalau berhenti sama artinya berbalik. Sekalipun ada pernah bermimpi, padahal bacaan sudah. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Abdul Azhar wal Yaqutil Ahmar. Nah, sampai 15 kali yang itu sampai selesai. Dibaca sudah berpuluh 15-20an tahun, ada juga bermimpi-mimpi. Jangan pernah ampih membaca itu. Ya. Itu artinya biar pian diusir, peribahasanya tadi, tetap pian kembali berada di pintu itu. Kalau pian kada bermimpi di dunia, pasti di akhirat ditemukan oleh Allah. Nah, kan kayak gitu tuh.
Kalau ampih berhenti berarti sama dengan berbalik. Nah, begitu juga menghiasi diri dengan sifat fakir, inkisar, tunduk terhadap kebesaran Allah di hadapan Sang Maharaja dan Maha Perkasa di atas keistiqomahan. Istiqomah itu artinya tidak pernah berhenti sepanjang masa. Lebih-lebih di pertengahan dan akhir malam. Jadi baik di pertengahan malam maupun di akhir malam. Beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita melalui beliaunya, juga berkata, di dalam berbagai wirid terdapat latihan bagi setiap murid, dan di dalamnya pula seorang arif mendapatkan keberkahan dan tambahan. Kedudukan wirid pada anugerah yang datang seperti kedudukan jasad pada ruh. Maka sebagaimana mustahilnya keberadaan ruh di alam ini kecuali dengan jasad, demikian pula mustahil keberadaan anugerah ilahi kecuali dengan bacaan wirid syar'i. Jadi kita harus ada wirid. Wirid itu artinya amalan yang tidak pernah berhenti kita amalkan. Itu ngarannya wirid. Nah, apanya wiridannya? Apa aja yang tidak pernah kita berhenti mengerjakannya. Apanya? Ibarat baca istighfar, kada pernah berhenti. Baca sholawat, kada pernah berhenti. Baca tasbih, kada pernah berhenti. Kalau nya melatih bersedekah 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, kada pernah berhenti. Kayak gitu dah. Itu ngarannya istiqomah. Nah, dengan istiqomah itu kena, makanya kan ada apa? Al-istiqomatu khairun min alfi karomatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, dah. Jadi mulai kita masih ini cari wiridan yang tidak pernah berhenti, diamalkan. Dah. Kalau Guru Zaini melajari dulu di sekumpul itu salawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, salawat 1000 kali, apalagi qul a'udzu birabbil falaq 70 kali, qul a'udzu birabbin nas 70 kali, la haula wala quwwata illa billah 1000 kali. Itu rutin. Nah, itu Guru Zaini. Nah, dibaca itu terus menerus istiqomah. Kenapa yang kada tahu terasa itu kena apa yang diberikan oleh Allah. Makanya kada mustahil keberadaan anugerah itu dengan apa? Dengan kecuali dengan bacaan wirid syar'i. Jadi Allah memberi itu karena wiridannya banyak dan istiqomah. Guru Seman Mulia, Guru Zaini, Datuk Kalampayan, Habib Bakar Gersik, Habib Soleh Tanggul, Kiai Hamid Pasuruan, dan yang lain-lain, itu wiridan sidin itu sangat banyak dan istiqomah. Nah, jadi kita banyak contoh. Jadi kalau kita hendak mendapatkan anugerah Allah, itu dulu yang jangan kita tinggalkan. Memulainya itu sekalipun dengan sedikit. Kalau misalnya kada kuat 1000, kawannya 100, tapi 100 saja yang kada pernah berhenti. Syukur kalau kawan 1000 nang kada sing berhentian, kada pernah ampih. Itu yang terbaik. Dah. Cuma karena dalam kitab
Sarhul Hikam bahwa al-waridu bihasabil awradi, pemberian Allah tergantung wiritannya. Sudah ya? Jadi mungkin hanya banyak dapat diberi Tuhan, wiritan dibanyaki. Ya, wiritannya pulang ujar Guru Zaini dipilih-pilih biar. Di mana wiritannya? Wiritan nang ittisal dengan Rasulullah. Kayak gitulah. Jadi dari guru mana nang gurunya itu sampai kepada Rasulullah. Datuk Kolampayan ittisal dengan Rasulullah. Guru Zaini ittisal dengan Rasulullah. Habib Abu Gharsik ittisal dengan Rasulullah. Ki Hamid Pasuruan ittisal dengan Rasulullah. Apalagi Imam Zubair ittisal dengan Rasulullah. Banyak. Jadi pian jangan dapat wiritan nang pian dapat di koran. Di koran. Bukan Quran, di koran. Tapi ini koran ke lebih payuh lagi dah, karena banyak medsos. Nah, dah. Ada orang bertanya, Bu, kayak apa guru jar ulun dapat wiritan di medsos, bolehlah dibaca? Ulun memadahkan boleh dibaca. Kalau ulun memadahkan baca, cuma yang ulun memadahkan tadi bahwa nang kada ittisal dengan orang yang memberikan wiritannya itu kalau buahnya Jepang kedada. Kalau buahnya kedada. Lalu ada orangnya menjawab, kalau butuh pangja tumbuh seorang berbuahnya. Nah, jalan terserah pian aja. Ya, terserah pian aja. Cuma orang-orang yang kisahkan yang soleh-soleh semuanya ada pengambilan ittisal sanadnya dengan yang memberi amalan. Ya Bu, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihuduril hukum ya ruh al-alim wa alamah Yusuf bin Ismail an-Nabhani fi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asrabikum bi karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bi sirikum wa bi siri suratul Fatihah. Tabarukan kita dengan Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam kitab beliau Wasailul Usul ila Syami ila Sama ila Rasul halaman 299 yang nomor 30. Wajar sidin a'zamun nasi khataya al-lisanul kadhub. Jadi artinya manusia yang terbanyak khataya, kesalahan, yang banyak mendapatkan kesalahan, al-lisanul kadzub, lisan yang banyak berbohong, lisan yang banyak berdusta. Maka pendiam lebih baik daripada banyak omong. Pendiam lebih bagus. Karena itu jan Nabi asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Berdiam itu paling banyak mendapat hikmahnya, tapi wa qalilun fa'iluhu, tapi sulit untuk mengerjakannya. Nggih. Kita kan anak bapandar kawan mencucuk di pinggang kemaja alim benar saja. Kalau anak mau hanya dapat duit. Aku di sini mengatakan jangan tapi terlalu banyak berkawan berteman dengan nang banyak apa nih membuang energi nang sia-sia. Nah, tapi kalau nang baik-baik aja enggak apa-apa. Dah. Yang ke-31 a'mal ama. Nang terbanyak untuk membutakan mata hati kita apa? Ad-dhalalatu ba'dal huda, kekeliruan padahal sudah dapat hidayah. Ba'dal huda, kekeliruan yang sebetulnya sudah dapat hidayah. Jadi yang menghalang kita dapat hidayah ad-dhalalah. Dhalalah itu luas artinya, nang tersalah, nang keliru. Keliru apa Bu?
keliru melihatnya iya, keliru musyahadahnya iya, keliru melihat dengan hatinya iya. Itu amal yang paling membutakan mata hati. Membutakan itu artinya menutup mata hati. Ad-dhalalatu ba'dal huda. Nah, oleh karena itu makanya Guru Zaini melajari kita kam nang musyahadah, kam lihat itu, lihat aja itu nurnya Rasulullah, nurnya Rasulullah, melihat itu min nuri Rasulullah. Nah itu Sayyidina Ba. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi amal yang sangat membutakan mata hati kita. Dah. Ad-dhalalatu itu keliru. Ba'dal huda itu sebujurnya sudah dapat hidayah kita, tapi nang ini membuat keliru, ini nang menutup yang disebut dengan hijab. Dah. Yang ke-32, i'mal biwajhin wahidin. Coba ikam beramal itu biwajhin wahidin, satu arah aja. Satu arah aja. Kemana? Menang bisi kitabnya biwajhin wahidin ay biwajhin min Rasulillah. Jadi satu arah aja, bahwa beramal itu lewat Rasulullah. Makanya kita diajari oleh ulun, ingat Guru Zaini mengajari munculkan hakikat ruh dan jasadmu, bahwa nih nur Rasulullah, Nur Muhammad inilah nang beramal. Itu ngarannya i'mal biwajhin wahidin. Bila nang model itu kita lakukan, yakfika al-wujuhu kullaha, yang mencukupkan kamu, anda ikam dalam perjalananmu, kullaha, semua amal ibadahmu, semua wiridmu, semua musyahadahmu. Nah, kayak gitu. I'mal biwajhin wahidin. Kenapa Rasulullah kadang mengatakan, coba ikam beramal lewat aku aja. Itu kan tafakhur kalau Rasulullah itu kadang mau. Makanya dengan i'mal biwajhin wahidin. Dah. Yang ke-33, abdalul a'mali. Yang abdalul a'mali ini artinya ba'dal faraid. Apanya sih amal kita yang terbaik setelah kepardu, setelah nang wajib? Sururun, nang menggembirakan. Jadi yang terbaik itu setelahnya itu adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, menggembirakan itu masuk ke dalam hatinya orang yang muslim, menggembirakan. Nah, gitu. Pian melanya orang sakit, apa nang pian harit, aduh aku alih mana bernapas. Bah, biasanya orang bernapas tuh parak mati. Iya, nah itu kan kali menggembirakan itu. Ya, itu bukan abdalul a'mal. Kalau mengiring orang, oh alhamdulillah banyak kayak orang nang kayak pian itu, tapi alhamdulillah sehat. Nah jadi gembira juga nang dielang itu, ya bu. Itulah. Makanya idkhalus surur khairan min ibadati sittina sanah. Nang niat menggembirakan orang itu diberi Allah ganjaran lebih dari sembahyang sunat, ibadah sunat 60 tahun. Nah, pian nikah ardila gawiannya menghibur orang, kalau bu menghibur orang, penyanyi ya. Ketemu dengan guru sekumpul, dipadahi sidin, diajari sidin bahwa sehingga tidak melarang ikam ampuh menyanyi. Aman dapat mendekannya nikah adila udah tangon dulu. Ikam pihnya banyak dah. Ikam mengganyanya bihimat kena masuk neraka.
Makanya datang ke ulun, kami datang ke sekumpul. Kalau kayak itu sidin ilmu sidin luas. Ada solang ilmu kita nang segenggamannya. Lalu kada pengarannya nih picik kita. Sidin kada dilajari kalau ikam menghibur orang tuh niat supaya ikam ini hanya menggembirakan orang, supaya orang senang. Nah, ada dalilnya ternyata dari Nabi. Jadi menyenangkan orang. Si keadilannya pulang diangkat sidin menjadi anak angkat. Nah, ini keadilan mengangkat sidin sebagai orang tua abah. Kadalawas setelah ketemu Guru Zaini dapatlah musibah, meninggal dunia kecelakaan di mobil. Tapi apa Guru Zaini? Alhamdulillah selamat ika musal khotimah. Nah, wayah ini jadi kalah kita buai. Inya meninggal di ziarahi orang. Silih berganti orang menziarahi mendoakan. Ada dua kita, ustaz guru meninggal, murid kedemi langit, mati kita. Jangan-jangan ulun meninggal dunia pian datang ke kubur ulun gini kada. Tapi itu urusan pian di belakang ada urusan ulun dah. Makanya ulun ini bersiap-siap bihimat gasan seorang, kan ulun tidak mengharap pian mendoakan ulun. Ya kan? Ulun mengharap pian mendoakan sekali ulun mati, tidak pian mendoakan. Apa aja saya kok kada pernah dosin beri aku duit ya, nah jadi juga kada kawai diharap kada pernah beri duit. Ya kan gitulah. Ya anak seorang itu dulu diharap. Mudahan anak tuh ingat itu tuh lawan kita nang mengganalkannya, menyekolahkannya, ya kan? Mudahan dia ingat. Amun anak tuh dua kali ingat lawan kita, dah nasib juga. Ya kita, belum sebelum meninggal dunia ini berhimat-himat dan dunia apa? Berkuat mempersiapkan diri kita. Makanya pian jangan kuat berpegang dengan anak, ya kan? Pian jangan berharap dengan suami. Suami jangan berharap dengan istri. Kalau aku mati kena biniku kena baca aku Quran 30 juz. Seorang guru jangan berharap dengan muridnya. Belum tentu muridnya. Ini banyak mata kita sudah anak menyambat aja pun. Karena orang nyambat takut gibah. Banyak guru-guru yang jual muridnya banyak, lang muridnya mungkin puluhan ribu. Begitu meninggal sedih, tidak ada muridnya menziarahi. Itu bukti. Ya, makanya jangan berharap dengan guru, berharap dengan murid. Pian berharap dengan siapa? Kuatilah pian apa? I'mal biwajhin wahidin. Kuati pian berpingkut dengan Rasulullah. Jangan berharap orang lain. Berharap dengan Rasulullah, pastilah kita akan dapat syafaat Rasulullah kita untuk mendapatkan karunia maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridho Allah. Ini nang jadi i'mal biwajhin wahidin. Jangan berharap lawan murid menjadi guru. Jangan berharap dengan anak dia. Jangan berharap lawan keluarga. Kan di dunia banyak kita melihat udah. Jadi butuh nang i'mal biwajhin wahidin. Bilanya biwajhin wahidin maka yakpika. Itu pindah. Persiapan pian untuk mati cukup udah itu. Karena itu yakpikal wujuh kullaha, semua. Kena. Dah. Kayak ulun dia kayak gini. Ulun
membacakan kitabnya aja dikiaukan juga pengarangnya. Karena itulah biar kita banyak bisi murid, tapi kita tidak ada sedikit pun di hati kita berharap dengan murid, mengharap inya mendoakan kita, tidak bu. Tapi ketika kita mati inya mendoakan, itu bukan harapan kita, karenanya ingat jasa seorang guru yang pernah mendidiknya, pernah melajarinya, pernah apa dan sebagainya. Itu urusannya. Oleh karena itu tanamkan di hati kita, tidak ada harapan lain kita kecuali berpegang kuat dengan i'mal biwajhin wahidin lewat Rasulullah. Udah, bila kayak gitu yakfikal wujuh kullaha. Makanya kita ini anak terserah jadinya, tapi kewajiban seorang tua sudah mengganalkaninya, sudah menapakahinya, sudah menyekolahkannya, sudah mendidiknya, sudah. Itu lepas kewajiban kita. Tapi kita tidak banyak berharap dengan anak kita. Kayak apa kena anaknya, itu terserah inya, kena jangan orang tua. Karena perpegangan kita bukan dengan anak. Bila kita kuat dengan anak, itu kekeliruan, salah di hati kita. Pakai apa aja kan kita, siapa diharap dia muka ada anak. Nah inilah kekeliruan mata hati. Artinya kekeliruan na a'mal ama ad-dallatu ba'dal huda. Jangan-jangan pian penjelasan ini hanya raja mendengar mungkin. Afdalul a'mali al-ilmu billahi ta'ala. Nang amal yang terbaik yang afdal adalah al-ilmu billah. Ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah. Bu, Bapak, ilmu yang menghantarkan kita kepada Allah itu dari mana kita dapat? Dari mana, Bu? Ilmu nih yang menghantarkan kita kepada Allah. Di mana kita dapat? Lewat Rasulullah, Bu. Semuanya tuh nang bahari-bahari itu, termasuk datu kelampaian itu, sidin diberikan untuk sampai kepada Allah. Dari mana sidin dapat ilmu itu? Dari Rasulullah. Oleh karena itu afdalul a'mal al-ilmu billah, al-ilmu bi Rasulillah ilallah. Makanya kan ada syair nang Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Salam alaika, salam alaika, anta. Ada anunya, baitnya. Nah, jadi pian juga yang membawakan hidayah Allah, pian juga yang menyampaikannya, nah pasti datangnya dari Rasulullah. Jadi kalau pian amun letterleknya, kalau paham kan kita dengan ayat yang ini, an hadis ini, dikira Abdul Amal al ilmu billah, ilmu nah Allah, ilmu untuk menghantar kepada Allah. Ayo, misalnya kita dapat langsung dari Allah, kan kada, tidak, mesti lewat Rasulullah. Dah. Yang 35 Abdul Jihadi, yang terbaik untuk jihad di dalam kita, antujahida nafsaka wa hawaka, Anda berjuang dengan dirimu melawan nafsumu. Nah makanya apa nih, malam Jumat lalu ya, bahwa janganlah beramal itu dengan nafsu, buang nafsu itu ya. Itulah nengarannya Abdulul Jihad, jangan lawan nafsu. Nah amun nafsu berarti kita, tapi kalau kita kembalikan kepada Rasulullah, maka hilanglah nafsu itu. Nang itu nang dilatih.
ibtadahu pastalahu, benarkan sudah, pastalahu mesti akan dapat nam terbaik. Afdalud dini al-wara, agama yang terbaik itu adalah wara. Nah, wara itu piang jangan pulang mengartikan orang wara itu misalnya pakaiannya compang-camping, anunya kada, bukan itu wara. Ulun baru tahu guru sini al-wara itu adalah karunia Allah yang diberikan kepadanya, digunakannya untuk li'ilai kalimatillah wa li'ilai sunnati rasulillah. Yang itu ngarannya wara. Artinya dahulu ulun berpendapat kalau orang tu pina sugih bana kada wara. Nah, orang tu sugih kada wara. Nang wara tu kupiah pina kupiah jangan itu pun sambil rabit-rabit juga karena dibawa menangguk wak saluang. Pakaian kupina kumal-kumal, sandal jepit, ulun kira itu wara dulu sekalinya, salah juga. Seorang kada banyak kada paham ya bu. Guru Zaini itu kayak babu, nah, melihat seorang pian, tapi sidin wara, diberi Tuhan banyak, tapi sidin impaknya besar. Nah itu ngarannya wara. Nah kayak gitu. Amun pakaian Guru Zaini, tidak ada orang hadir yang kau menuruti sidin. Tasbih sidin aja harganya setengah M, 500 juta itu harga tasbihnya. Nah, kita tasbih 1.003. Kalau menuruti sidin 500 juta harga tasbihnya. Sejadah sidin berapa? Harga sidin sejadah kalau sidin jadi imam itu diampar. Kalau sidin kada jadi imam itu digulung kada dipakai, makai yang lain. Ada boleh nang makai pun sidin khusus sidin tu. Bila sidin imam diampar. Halo. Berapa bu harganya sejadah sidin bu? 70 juta bu. Pian bisa sejadah berapa bu harganya bu? Itulah tadi. Naluti sidin kada kuat, belum kawa, tapi kena bisa kawa, kena. Babila kenanya tu udah tahun dua. Ini pian ini berapa harganya bu? Yang di ampar buah. Ini 3 dimensi ini harganya 7 juta bu. Ini yang di ampar bawahnya. Ampun sidin 70. Nang ini cuma 7 juta harganya bu. Nah, ini kekanakan aja jadi imam makainya nih bu. Lon ampar sini. Dulu ulun pun makainya. Ulun andak aja sini. 7 juta. Nggak ada apa-apanya lagi. Aku harus kumpul boy. Ampun kita 7 juta. Ampun sini. Ini 3 dimensi nih bu. Kemudian balik ke gini ini 3 warnanya. 7 juta. Nangkain deh. Ampun sidin 70 juta. Sejadah. Padahal menurut ulun bagus kita bisa tasbih larang loh. Bila kalau berduit jual. Kang Kiai Kang Kiai Habib narancak disuruh guru baca anu nih bapak anu rawi, baca rawi. Kang Kiai sama Rinda nang meninggal dimakamkan di Barabai. Habib Toha bu, Habib Toha itu berisi tasbih harganya 15 juta bu. Tasbih pokok asli 15 juta. Setelah meninggal bapak-bapak, wah ini anak saya berduit jual jual anak boy. Nah jual, nah itu. Nah nang 15 juta kebetulan ulun ada juga bisi 2 biji di rumah boy kanal. Tapi dibawa berjalan ke Ganalan boy, mau Ganalan, dah. Tapi kalah lagi tasbih lelon kai ISIS Ganal lagi pun sudah.
Dan alam muslim, insyaallah ya kan. Tuh. Nah itu tadi ya Ibu ya. Nah tadi bahwa nang wara itu artinya karunia Allah diberikan. Jadi kadang-kadang nang mesti apa nih pakaiannya kayak kusut kan dah gitu. Dah itu ngarannya Abduluddin, agama yang terbaik. Dah. Abdalus sadaqati, dan nang bersedekah yang abdal itu juhdul mukil. Okay. Berjuang dengan mulai sedikit. Mulai sedikit. Wa abda'u biman ta'ulu, dan memulainya diberikan biman ta'ulu kepada orang yang menjadi kewajiban kita. Okay. Biman ta'ulu, dengan kewajiban kita. Apa kewajiban kita Bu? Anak. Lagi Bu? Bini. Apa lagi Bu? Cucu. Ya lah. Habis itu baru lain-lain. Nah, ada nih Nabi melajari. Mulai sedikit, kemudian memberikannya pulang kepada yang menjadi tanggung jawab kita. Habis itu baru kan lain-lain. Dah kayak gitu. Nah, ya gantiin aja buat dulu, dah baru kan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihuduri ruhikum ya ruh. Muhammad Hasil bin Muhammad Hasil bi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar bi syarikum wa bi sirri salatul Fatihah. Barukan kita kitab Seruntong halaman 229 nomor 5. Puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Ayalah. Ya dah. Puasa Tasu'a, puasa 9 Muharram. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in baqiyat ila qabilin la asumanna tasi'a pamata qablahu. Artinya jika aku hidup tahun akan datang, aku puasa di hari Tasu'a, hari 9 Muharram, maka wafat Nabi sebelumnya. Jadi sebelum 9 Muharram Nabi wafat. Jadi artinya Nabi menganjurkan kita untuk puasa di hari Tasu'a, hari 9 Muharram. Nah, itu aja Nabi, jakanya aku masih hidup, aku puasa di hari 9. Tapi Nabi wafat sebelum hari 9 Ashur. Yang keenam, sunat puasa Syawal 6 hari. Hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kausiyamid dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal, seperti puasa 1 tahun diberikan ganjarannya. Jika berhalangan di bulan Ramadan tidak berpuasa, maka bayar qodaan puasa kemudian diikutkan dengan niat puasa Syawal. Jadi niatnya qodaan digandeng dengan puasa Syawal. Karena tidak dapat faidah Syawal jika tidak sempurna puasa Ramadan. Ini bibinya banyak. Ya, bini-bini yang banyak
ketika haid Ramadan, Syawal, puasa itu qadaan digandeng dengan niat Syawal dapat. Laki-laki nang haid di bulan Ramadan kayak tujuan niatnya. Kalau pang ada laki-laki haid di bulan Ramadan, ya, jadi qadaan digandeng dengan Syawal. Ada yang protes, memang ada aja laki-laki haid di Ramadan. Banyak haid. Banyak. Yang dipadakan kada puasa, kada nyaman bu ay. Yang dipadakan haid, oh ada juga sesamaan nyalon binian gitu pada haid juga. Nah, boleh puasa Syawal dikerjakan berturut-turut atau dengan berpisah-pisah. Bahalat-halat, ya, bisa. Asalkan di bulan Syawal juga, nah kan, Seninnya, Kamisnya boleh, atau digandeng 6 hari berturut-turut, atau bisa Senin Senin puasa, Selasa kada, Rabu puasa, Kamisnya kada, Jumat. Artinya boleh berpisah-pisah. Dah. Makruh puasa hari Jumat jika tidak disertakan dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi amun tunggal hari Jumat saja makruh. Dayalah makruh. Dia Jumat gandeng Sabtu atau Kamis dengan Jumat. Wala taj'alu yaumal jum'ati yauma siyamikum. Jangan kau jadikan hari Jumat sebagai hari puasamu, karena itu makruh. Kan ada Nabi nyampaikan. Dah. Yang kedelapan, hadis Nabi Muhammad SAW, la yasumu ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jangan puasa seorang kamu hari Jumat melainkan puasa hari sebelumnya atau sesudahnya, karena hari Jumat adalah hari raya. Dah. Artinya ini makruh aja, makruh ya, makruh. Dah. Amun hari rayanya puasa haram bu, ya kan? Jadi puasa di hari raya haram. Nah, ini pemuasa benar rupanya, jadi hari raya puasa juga. Nah, hari rayanya bu ya, tapi setelah hari rayanya ayyamut tasyrik kayak babu. Nah, yang ke-9, makruh puasa hari Sabtu jika tidak disertakan dengan hari lainnya. Hari Sabtu puasa makruh juga bu, kalau kada digandeng dengan hari lainnya, berarti Minggu puasa juga, atau Jumat dan Sabtu. Dah. Yang ke-10, hadis Nabi Muhammad SAW, Abdalus siyami siyamu Daud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Artinya seabdal puasa Nabi Daud, berbuka sehari, puasa sehari. Jadi sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Itu puasanya Nabi Daud. Nah. Ini aja buat kita tabarukannya. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bihudururi hukum ya ruh sayyusub bin asmail anabhani fi qulubina bi ja'ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum. Allah yazidana al-ulum bil ilmi syariati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar wa bi sirikum wa bi siri suratil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa akhrajal Baihaqi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradallahu karamatahu wabtada'ahu bin nubuwwati. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hina, ketika aradallahu karamatahu, ketika Allah hendak memuliakan nabi kita. Ketika Allah hendak memuliakan nabi kita atau memuliakan Rasulullah. Wabtadahu bin nubuwati, maka Rasulullah Allah memulainya dengan bin nubuwah, menjadikan nabi, diberi dengan cap nubuwah. Nubuwah itu di mana Bu diletakkannya? Di belikat ya Bu ya. Kana la yamurru bihajarin wala sajarin illa sallama alaihi. Dan ketika Rasulullah itu melewati baik itu batu, baik itu pohon-pohonan, illa sallama alaihi, kecuali batunya dan pohon-pohonan itu memberi salam kepada Nabi. Halaman 27 ya. Jadi batu-batuan lawan pohon-pohonan selalu memberi salam kepada Nabi. Batu memberi salam kepada Nabi, pohon-pohon beri salam Nabi. Kita umatnya kada memberi salam Nabi, kalah lawan batu boleh, kalah lawan pohon-pohonan. Dah. Wa sami'a minhu, dan Nabi mendengarnya. Tapi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berbalik khalfahu, melihati di belakangnya, wa an yaminihi, di sebelah kanan sidin, wa an shimalihi, di sebelah kiri beliaunya. Fala yara, tidak melihat apa-apa, illa syajara, kecuali pohon, wa ma haulahu, dan ada nang di sekitarnya, minal hijar miltirati, dari batu-batu, wa hiya tukhayyihi bitahiyyatin nubuwah, karena mereka hormat benar lawan Nabi dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi batu mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, pohon-pohonan assalamu alayka ya Rasulullah. Kira-kira samut kayak itu juga Bu, erlangga. Nah, jadi mimpian melihat ke rangga Bu, melihat samut Bu, melihat ketikih Bu. Lebih terbaik pian, setelah pian tahu kisah ini, terpaling bau pian assalamu alayka ya Rasulullah. Artinya kamu sama tujuan beri salam kepada Rasulullah. Dahulu kita udah dapat ilmunya jadi ada tahu kan. Sekarang kita kalau kita melihat sudah pohon, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini pian anak mencabut rumput nih Bu. Hebat rumput. Ada kisah ini kan, pokoknya cabut lagi, asal cabut dari kita nih. Habis cabut cecak lagi, lincah ya pulangnya loh Bu. Oleh karena itu yang terbaik Bu, karena sinya pun mengucapkan Rasulullah, maka sebelum kita mencabut itu salam assalamu alayka ya Rasulullah. Baru karena itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa semuanya bertasbih kepada Allah. Setelah bersama Rasulullah baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru pencabut. Nah, dapat ilmu kalau kita. Jangan asal, jangan kalau ada ilmunya kalau kau makan. Tapi setelah mendengar kisah yang ini, oh kayak gitu ya. Karena nyapun beri salam kepada Rasulullah dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Dah. Apa jalan tadi? Kemana nih Bu ikut Bu? Batu aja berpegang lawan Rasulullah. Pohon-pohonan berpegang, semua binatang
berpegang berharap kepada Rasulullah. Makanya kita tadi jangan berharap kepada yang lain kecuali kepada Rasulullah. Nyambung kalau ilmunya Bu lawan kitabnya ini. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala jawartu bihara'i syahran falamma qadaitu jiwari khabattu panuditu panajartu an yamini falam ara say'an. Aku palam arosai'an kada melihat sesuatu di sini. Wa nadartu an shimali, aku melihat di sebelah kiriku. Palam arosai'an, tidak melihat sesuatu. Wa nadartu khalfi, melihat aku ke belakang, kada juga palam arosai'an, kada melihat sesuatu. Parafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku ya Rasulullah. Para'aitu say'an, nah aku ada melihat sesuatu. Palam asbutu lahu, dan aku kada tetap itu aja. Ataitu Khadijah, kemudian aku sampai mendatangi Khadijah. Faqultu dasiruni, selimuti aku, wasubbu alayya ma'an baridan, aku seolah-olah disiram dengan air yang dingin. Panazalat, maka turunlah wahyu Allah, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbuka fakabbir. Nah, tuh ceritanya tuh Bu. Maka turunlah wahyu Allah dengan ayat nang ya ayyuhal mudassir. Ini cerita nang ini. Al-ayah wa dzalika qabla an tafradas salatu rawahul Bukhari wa Muslim. Biar sedikit boy kita dapat ilmunya nang kayak gini. Mudahan seketika kita di dunia ini gawian kita itu yalah. Apalagi anak mutik tarung nih, kan dapat ilmunya nih sebelum memutik tarung. Assalamualaikum ya Rasulullah. Adalah ilmu. Jangan-jangan pian menang kayak gini kira balabat buah tarungnya. Amunnya kada balabat atau babarat timbangannya, bisa jadi duanya. Ada taunya Allah matur itu pian. Karena semuanya itu min Rasulullah. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Kan itu tuh di dalam qasidatul Qullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bi hudurir hukum ya ruh Syekh al-alim wal mas Ahmad bin Sayyid Ahmad bin Muhammad Hudiyah balasani fi qulubina bi ulumikum wa anwarikum wa asrarikum bi karamatikum la yazidna al-ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arif wal anwar wal asrar bi sirikum wa bi siri suratul Fatihah. 5 menit aja Bu, 5 menit. Nyawa kitabnya 5, jadi alhamdulillah. Nggih. Harus tahu lawas yang penting pian. Ada tahu juga nah penting apa ya? Penting paham. Nang sedikit paham kalau mengamalkan dah. Sekalipun kada wajib paham dah. Halaman 83 cetakan terbaru Aiqadul Himam. Nang lewat itu karena fi hadratil mulki wal mulku muqbilun alaihi. Kalau kita sampai ke hadrat Allah, bahwa Allah pasti muqbilun alaihi, menerimanya. Sambungannya summa yaj'alu, kemudian dijadikan Allah wa yuridul khuruj minha, inya nih hendak keluar dari Tuhannya, dari hadrat Tuhannya. Wa yaltafit ila ghairihi, dan inya berpaling kepada yang lainnya. Fahada, nang model ini ya dulu ala qillati hayatihi wa adami i'tinaihi bil mulki. Nang kayak ini menunjukkan bahwa qillati hayatihi, ada sedikit kehidupan sedikit kehidupannya.
wa adami i'tina'ihi bil mulki, ininya kada ada sama sekali berpegang lawan Tuhan. Ada lagi i'tina itu berpegang kuat. Bahwa haqiqun, nang ini hakikatnya bi ayat ruda ilal babi au ila siyasatid dawabi, nang pada hakikatnya inyane ayat ruda ilal babi, sebujurnya inya meninggalkan pintunya, au ila siyasatid dawabi, atau kepada cara meninggalkan pintunya, padahal pintunya menuju Allah, ya kan? Tapi berpaling dari Allah. Dah. Tapi pian tahu dulu anak menuju kalau Allah apa ujaban nah Allah kada ingat kepanjangannya. Nah, ujian Nabi menanak menuju Allah itu wa ana babuha wa atul buyut min abwabiha. Maksud mesti lewat pintunya, menawan lewat jendela pada kan orang maling pian. Jadi hendak menuju Allah itu pintunya Rasulullah, Bu. Ya kah? Kalau dia pian hendak menuju Allah pintunya Abuya, itu salah ganal tuh, Bu. Salah besar. Atau pian badakan hendak menuju Allah itu pintunya Guru Abdul Latif, salah itu pian. Hendak menuju Allah pintunya Haji Muhdi, salah itu. Ya lah. Itu aja deh. Kada aja aku menuju Allah lewat biniku aja. Bah, banget. Banget itu. Banget apanya? Banget luputnya. Udah paham sudah. Jadi mesti hendak menuju Allah itu lewat Rasulullah. Au ila siyasatid dawabi. Siasah itu kan cara ya. Siasah. Cara untuk menuju. Wa qad qalu, orang berkata apa? Ankir man ta'arafa wa illa tata'arrafu liman la ta'rifu. Ikan tinggalkan orang nang ma'rifat, diberi Tuhan ma'rifat, wala tata'arrafu liman la ta'rifu, tidak akan diberi Tuhan ma'rifat kalau ikan meninggalkan orang nang diberi Tuhan ma'rifat. Ya, Bu? Pian meninggalkan orang yang diberi Tuhan ma'rifat. Tidak akan mungkin pian mendapat ma'rifat selama pian la ta'rifu dengan orang yang kada ma'rifat. Kita nih misalnya boy Guru Zaini orang yang beri Tuhan ma'rifat, kita meninggalkan sidin, maulah kita dapat ma'rifat. Nah mungkin ya, Bu, mencari pulang orang yang kada ma'rifat, nang itu diumpati loh, Bu. Iya sudah, Bu. Itu cuman bahasa Jawanya tuh sami mawon. Sami mawon udah pian tak umpati ulun nang kada ma'rifat, sama kada ma'rifatnya itu. Contoh Nabi yang diberikan Tuhan makrifat, umpati Abu Jahal, nah kada umpat nang kada makrifat. Nah, apa nang didapatkan kita, Bu? Nah, dah lah. Nah, jadi paham-paham aja pian dah. Artinya pahamnya tuh artinya berpikir itu siapa nang diumpat ini, nang diikuti ini siapa, ada umpati siapa, dah. Aman wahini boy Ngul Mansur, Kai Mansur meninggal, Kai Marzuki meninggal. Nah, galau galau kita, galau itu artinya siapa numpat ini? Nah, galau. Nah, oleh karena itu mudahan Tuhan memberikan mana nang ulun umpat ini, mana kan gitu. Dah mumpian mumpati ulun sama galaunya, ya Bu, mumpati ulun sama galaunya. Maknya gitu ya Pak.
ampihan gitu sudah datang ke majelis apa nih asrarul Radatul asrar ampihan gitu sudah amun pian ampihan ulun tuh alhamdulillah ini dikira pian ulun ikan pian gak ada turunan nih ulun sedih enggak ulun nampian gak ada turunan tuh alhamdulillah artinya beban ulun selesai membacakan kitab kan gitu dan ulun nih berdoa benar mudahan pian ampihan kada begaya ulun nih nggih. Apa tadi? Karena pian beompat ulun pasti galau. Nah, pian paham bahwa pian jangan mengumpati ulun. Nang pian umpati itu Rasulullah. Turun masuk ulun. Ya kan? Nah, sementara ulun dia hendak berpingkut dia lawan Rasulullah. Ulun ini sini bacakan kitabnya aja. Makanya dulu ulun ini kan cuma kita tabarukan. Kalau saya terlalu banyak 5-6 menit cukup tabarukannya bu. Ulun bacakan dua kalimat itu cukup bu. Supaya apa ya? Supaya lekas ampihan. Makanya ulun membacakan kitab Aqidul Imam ini kada pernah banyak bu. 2-3 baris. Ya, paling banyak sealania paling. Kenapa tadi? Karena yang penting itu hati pian itu berpingkut kemana? Ya kan? Menghati pian itu berpingkut lawan Haji Udin salah bu. Ya apa? Aman hati pian berpingkut, aku berpingkut lawan Abu Yaja salah bu. Hah? Nah, berpingkutnya lawan Rasulullah. Dah. Ulun ini sebagai ini aja pengucapan ini mencontoh abah guru. Ya abah guru ikam jangan berpingkut lawan aku ya. Ikam jangan berpingkut lawan aku. Berpingkutlah lawan Rasulullah. Sementara aku berpingkut lawan Rasulullah ini dari sini. Nah, kayak gitu. Jadi sama-sama kita berpingkut, tapi pian sidin melajari kita ya supaya hati kita ini jangan salah salah pingkut ya. Karena penting bu hati itu, karena menentukan kita selamat tidaknya hati kita bu ya. Makanya jangan berpingkut lawan duit. Jangan berpingkut lawan duit. Duit itu hanya dijadikan jembatan. Ya. Makanya duit itu jangan ada di atas kepala bu. Duit itu andaklah di telapak kaki bu. Ya. Dijajak duit itu. Ikam duitnya gitu bekal menyangsarakan aku jajak ikam ini. Ya nah gitu. Amun ikam kira-kira ikam kada menyangsarakan aku masukkanlah ikam ke dalam kantongku, ke dalam dompetku. Kan tergantung kita bu. Karena duit itu bisa menyangsarakan kita dan duit itu juga bisa untuk menghantarkan kita kepada yang baik. Lewat mana bu? Nah oleh karena itu mengikuti panduan Rasulullah. Nah kesana larinya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan kita pun dilajari oleh guru-guru kita modal itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita paham dan menata hati kita supaya kita tidak salah berpegang. Ya muqallibul qulub sabbit qalbi ala dinika ay ala dinabiyika. Apa ya? Sabbit qalbi ala dinika ay ala dini nabiyika. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita karunia dengan Allah menghubungkan hati kita dengan Rasulullah wa ala hadihi niyah kama nawa ibadah salihun bisadin nabi wa alin nabi wa bisadi suratul fatihah.
Amin amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al qulubana ya Allah, Allahumma ja'al qulubana ya Rahman, Allahumma ja'al qulubana ya Rahim ittisalan bi Rasulillah muta'alliqan daiman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya maulana ya mujib ya hadalan ya tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim al muslimin qarib. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi bismillah maulana tadaina wa nahmaduhu ala na'mahu bina tawassalna bihi bi kulli amrin yasar rabbal alamin wa bil asma'i ma warada binassin wa ma bil ghaibi mazuna masuna likulli kitabin zalahu ta'ala wa qur'ani shifalil mu'minina bidzikril aid rusul qul bi ajlanil qalbi sadalis sadiqina wa nakhatim bi salati ala Muhammad imamil kulli khairi syafi'ina. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.